pada saat bermajelis ilmu membahas ulama dengan segala tergelincirannya, apakah itu termasuk menjelekkan ulama? Lihat aja dari nada bicaranya, ya. Kan sering sekali kan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita membahas tentang kesalahan Aisyah dalam masalah sutroh salat, membahas kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, membahas kesalahan Ali bin Abi Thalib plus Ibnu Abbas dalam masalah iddah wanita yang hamil sekaligus ditinggal mati suaminya, membahas kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu. Kita lihat dengar nggak ada cacian makian, ya, nggak ada kemudian di mata si ustadz itu Aisyah jelek, Ibnu Abbas jelek karena salah, Abu Bakar dan Umar, nggak ada dari nada bicaranya, gitu ya. Ini berbeda kalau terhadap teman-temannya atau sesama ulama, sesama ustadz yang ada iri, dia beda ya. Apalagi yang politik-politik tadi udah jelas kan, ya, kelihatan di situ. Maka para ulama ketika membicarakan tentang ketergelinciran seorang ulama, ya diawali atau diakhiri dengan pujian. Ya, hampir semua ulama pernah membahas tentang kesalahan-kesalahan sahabat. Apakah sambil caci maki? Enggak. Tidak sama sekali. Apakah masih disebut ulama ketika ulama tersebut menghalalkan apa yang diharamkan? Contohnya menghalalkan musik. Ketika satu atau dua namanya manusia, ya. Tapi kalau sudah belasan, puluhan, ya itu sudah ahlul bidah, ya. Ya tidak pantas disebut ulama atau ulama su. Kan antum insya Allah tahu ya, ada tokoh yang mengatakan semua agama sama, semua agama bisa masuk surga, kebenaran bukan cuma milik kaum muslimin, boleh mengucapkan selamat Natal, boleh ulang tahun, boleh ini ya kita tahulah ya. Adapun salah, ya contoh Ibnu Hazm lah ya. Ibnu Hazm termasuk yang menghalalkan musik, ya kan? Adakah cacian, makian, hujatan kepada Ibnu Hazm? Kan tidak ada, gitu ya. Bahwa itu salah, iya. Oleh karena kita harus adil, ya. Tidak boleh serampangan. Kita mengajak umroh saudara, dia malah berkata daripada umroh lagi mendingan uangnya dikasih saudara yang membutuhkan. Kalau betul-betul membutuhkan, ya, misalnya dia kelaparan, dia anaknya sakit, butuh berobat, mungkin, atau mungkin yang memang nggak ada kerjaan, butuh modal. Sementara umroh memang tidak wajib, ya kan? Tapi sekedar apa yang daripada buat umroh, berikan aja ke saya kan adikmu, ya. Buat apa? Buat saya ganti mobil. Tentu ini nggak pas, ya. Karena kan nggak ganti mobil kan nggak masalah, masih bisa dipakai. Beda dengan yang tadi. Jadi lihat kasusnya. Kalau kita sudah melakukan istikharah dan hasilnya sudah pasti, tapi di tengah jalan tiba-tiba terasa ragu atas jawaban tersebut, hal itu bagaimana? Begini ya, jadi antum jangan beranggapan bahwa dengan sholat istikharah lalu hilang keraguan. Jangan. Atau kalau tidak ragu, sudah yakin pilihan kita,
nggak perlu istikharah. Betul? Betul? Salah. Salah. Walaupun antum mantap sekali, bahkan satu pilihan, ya, misalnya lulus SMA cuman satu pilihan, mau daftar ke UI misalnya, karena memang dia pinter, nilainya bagus, kemungkinan besar diterima, masih disunahkan istikharah? Masih? Masih. Karena kan kita tidak tahu dengan masuk UI itu menjadi baik apa menjadi buruk, nggak tahu, yang tahu Allah. Imam Bukhari yakin betul nih hadis ini sahih, yakin betul hadis ini sahih. Dengan ilmu yang ada pada diri beliau, beliau yakin hadis ini sahih. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam kitab sahih beliau sholat dulu 2 rakaat istikharah, padahal yakin betul. Bukan minta jawaban kepada Allah, enggak ada. Wahyu sudah putus, enggak ada jawaban. Jadi betul-betul sholat istikharah ini adab kita kepada Allah, bahwa kita ini enggak tahu apa-apa, yang maha tahu hanya Allah. Maka sekali lagi, walaupun satu pilihan, tetap istikharah dan jangan mengharap jawaban, ya. Kalau ragu, pikir, mending UI apa UGM, ya silahkan dipikir, pertimbangkan, kalau UI begini, kalau UGM begini, jauh transport ini itu, terus pikir. Nah, akhirnya sampai satu kesimpulan, udah UGM saja. Nah, sebelum daftar sholat istikharah. Paham ya? Bagaimana menunaikan nazar yang sudah lama ditunda-tunda sampai lupa bentuk nazarnya apa? Ya lupa, gimana mau mengamalkan? Orang nazarnya apa lupa? Maka jangan ditunda-tunda ya. Salah satu yang tidak akan ditanya di kubur adalah orang mati syahid. Apakah berlaku kepada orang yang matinya seperti syahid, seperti tenggelam, tertimpa? Iya ya, kan mirip-mirip ya, mirip-mirip. Artinya orang mati tenggelam, mati terbakar, dengan mati di tebas lehernya, ya sama-sama nggak enak lah. Ditebas lehernya ketika perang maksudnya. Insya Allah. Yang beda itu tentang disolati atau tidak, dikafani atau tidak. Itu khusus syahid yang dalam perang. Beberapa sahabat yang mati syahid dalam perang oleh Nabi tidak disolati, tidak dikafani. Jadi dikubur dengan pakaian yang ada di badannya, dengan mengucur darah. Nabi mengatakan nanti dia akan dibangkitkan seperti itu, baju robek-robek, mengucurkan darah, dan dia menjadi pusat perhatian dan dibanggakan. Okay. Bagaimana berdarah-darah dalam rangka membela agama Allah, dan sekarang berhadapan dengan Allah, kan bangga sekali. Seperti seorang pahlawan yang tangannya buntung, kakinya buntung, membela negara, membela kerajaan di hadapan rajanya. Oh, ini lebih-lebih lagi. Apakah malaikat pencatat amal itu juga mencatat amalan hati? Yang keburukan, yang tidak, ya. Sudah sering kita bahas bahwa niat buruk yang ada di hati dan masih tersimpan di hati, belum sampai tangan, kaki, mata, mulut, maka diampuni. Ketika menikah salah dalam
melafadzkan nilai jumlah mahar karena kesalahan toko emas menuliskan berat emas di kwitansi. Apakah sah? Insya Allah sah. Insya Allah sah. Karena kan yang dimaksud itu, gitu. Bahkan nggak usah disebut dengan mahar ini. Bahkan mahar tidak disebut ya. Dengan mahar ya gimana nanti, boleh nggak? Boleh ya. Apa yang dimaksud bermubahalah? Jadi saling mendoakan buruk, saling kan antara dua kelompok, dua orang yang berpendapat beda. Ya seperti tadi ya, saya Sana'ullah dengan Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad menyatakan akulah Nabi. Saya Sana'ullah tentu membantah karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah bermubahalah itu dengan masing-masing membawa keluarga. Ini yang mengawali Nabi Muhammad SAW. Ketika pendeta Najran itu masih ngotot ngeyel kalau Nabi Isa itu Yesus anak Tuhan. Nah, sementara tidak mau terima keterangan Al-Quran kan, maka Nabi menantang untuk bermubahalah. Nabi sudah bawa Fatimah, Hasan, Husain, Ali sekeluarga gitu kan, artinya siap mati. Wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita mohonkan laknat Allah untuk yang salah. Yang salah dilaknat. Nabi menunggu, pendeta ini enggak mau datang, enggak berani datang. Nabi mengatakan seandainya dia datang, maka keluarganya tidak ada yang tersisa. Mati semua. Ya. Itulah mubahalah. Dan biasanya dalam masalah hak dan batil, sunnah dan bid'ah, ajaran. Bukan utang piutang, nggak mau bayar, nggak ngaku ngutang, nggak ngaku membunuh, padahal yang membunuh, ya tidak seperti itu ya. Apakah pemimpin kita sekarang ini tidak tahu cara pergantian pemimpin sebagaimana Rasulullah, Abu Bakar dan Umar? Ya nggak tahu saya. Seandainya tahu apa yang mau mengamalkan? Saya kira banyak yang tahu ya. Bagaimana Rasul ke Abu Bakar ke Umar, saya kira banyak yang tahu. Ya, tapi enggak. Ya, pencuri potong tangan apa enggak pada tahu? Insya Allah tahu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya jelas sekali itu. Zina harus dicambuk. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda. Pezina baik laki dan perempuan cambuk 100 kali. Insya Allah banyak yang tahu, tapi nggak mau mengamalkan. Taubat yang benar itu bagaimana? Salat taubat terus zikir atau cuma zikir? Ini teknis. Nggak pakai ini juga bisa. Taubat intinya ada 3. Pertama, al-iqla', berhenti dari maksiat itu. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Satu lagi, al-azam, bertekad bulat tidak akan mengulang lagi. Ketika melakukan 3 hal tadi, insya Allah sah tobatnya. Adapun astagfirullah, sholat 2 rakaat dan bisa dilakukan, bisa tidak. Ya percuma istighfar tapi enggak nyesal. Percuma sholat 2 rakaat tapi tidak bertekad untuk tidak mengulang lagi. Apakah benar mencintai seseorang melebihi cinta kepada Allah termasuk syirik akbar? Bisa ya. Kalau sampai dia saking cintanya kepada gurunya, maka gurunya menyuruh maksiat, dia mau, bisa. Tergantung nantinya ya. Bukan perasaan. Kalau perasaan ya tentu beda. Tentu perasaan ayah kepada anak cinta. Perasaan suami terhadap istri tentu cinta. Ya, tetapi tidak menjadikan berbuat dosa. Habis? Kalau habis kita jelas. Jelas sekali, kan bukan asbab. Diyakini sebagai asbab. Ketika kita meyakini, itu sudah keyakinan syirik. Ya. Oh, alhamdulillah hujan nih. Wah, ini berarti sakti nih pawangnya nih.
Syirik ini. Jadi hujan itu betul-betul itu kan nggak ada hubungannya dengan pawang. Seandainya ada pawang hujan, akhirnya hujan betulan, itu kebetulan. Dan kebanyakan salahnya. Benarnya 1-2. Tidak mungkin ada orang yang sanggup menahan hujan, tidak mungkin ada orang yang sanggup mendatangkan hujan. Semuanya Allah yang bisa. Nah, kalau mau sholat istisqa. Ya, sudah ada cara yang islami, ngapain pakai pawang. Wallahu. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.